Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih untuk rekan-rekan semuanya, khususnya untuk mahasiswa semester 1 Prodi Ilmu Hukum, baik yang duduk di kelas B maupun kelas C. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang eh, secara PowerPoint telah saya bagikan pada minggu sebelumnya, dan insya Allah pada kesempatan kali ini akan kita eksplorasi lebih jauh ataupun kita jelaskan lebih mendalam terkait apa yang sudah saya bagikan pada minggu sebelumnya. Dan insya Allah apabila ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan baik melalui nanti di komentar YouTube maupun nanti di WhatsApp seperti itu. Mungkin apabila ada pertanyaan-pertanyaan langsung saja ya ditanyakan kepada saya. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan, kembali lagi saya ingin mengingatkan khususnya mungkin pada kesempatan kali ini mengingat ya satu bahwa pandemi COVID ini masih eh, apa ya merajalela, juga bisa dikatakan seperti itu, juga bisa dikatakan bahwa angka-angka itu kemudian juga belum menurun seperti itu, maka eh, teman-teman semuanya harap tetap berhati-hati. Dan kedua, mengingat juga banyaknya tanggal merah ataupun kemudian cuti bersama pada bulan Desember ini, ya saya berpesan untuk teman-teman semuanya untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan selalu ya memakai masker, ya, menjaga jarak, ya, menjauhi kerumunan dan lain sebagainya yang sudah ditentukan oleh pemerintah seperti itu. Baik, langsung saja kita mulai untuk perkuliahan kali ini teman-teman semuanya. Oke, judul kita secara garis besar berjudul Pancasila sebagai Sistem Etika. Ya. Kalau kemudian kita berbicara etik itu sebenarnya akan kita berbicara tentang nilai yang itu sifatnya baik dan benar, baik dan buruk seperti itu ya, baik dan buruk. Apa kalau kemudian kita berbicara pada persoalan estetika, maka kemudian kita akan berbicara pada soal keindahan dan yang tidak indah seperti itu. Maka kemudian Pancasila ini ketika kita akan berbicara pada persoalan sebagai sistem etika, maka kemudian kita akan membicarakan nilai yang nilainya itu adalah nilai kebaikan dan hal-hal apa saja yang kemudian bertolak belakang, hal-hal apa saja yang kemudian berseberangan daripada kebaikan-kebaikan yang ada pada Pancasila seperti itu. Namun kiranya tentu tidak perlu saya uraikan apa yang kemudian bertolak belakang dari Pancasila seperti itu. Karena sejatinya teman-teman dengan cara memedomani, dengan cara kemudian memahami, mendalami dan lain sebagainya terkait dengan Pancasila, sebenarnya teman-teman sudah berusaha untuk kemudian menggapai apa yang kemudian kebajikan yang ada di dalam Pancasila, kebaikan yang ada dalam Pancasila, maupun yang kemudian bertolak belakang Pancasila seperti itu. Nah, sebagai sebuah pengantar, hakikat Pancasila dalam sebuah sistem filsafat merupakan nilai. Ya, artinya kalau kemudian kita berbicara dalam skup Pancasila sebagai dari kacamata pandang filsafat, maka kemudian Pancasila ini sebagai sebuah nilai. Nilai apa? Nah, nilai-nilai yang kemudian wajib dan patut kemudian kita pedomani. Nilai yang wajib kemudian kita internalisasikan dalam kehidupan kita. Baik itu kemudian dalam kehidupan privat kita, baik itu adalah kehidupan privasi kita maupun kemudian dalam ruang-ruang publik gitu. Maka kemudian tidak hanya berurusan pada sifatnya individual semata, tetapi juga harus kemudian hadir nilai-nilai tersebut atau nilai-nilai Pancasila itu dalam ruang-ruang publik, dalam interaksi-interaksi sosial, interaksi-interaksi kemasyarakatan, interaksi-interaksi pelayanan masyarakat, interaksi bagaimana kita menjalankan negara ini tentunya seperti itu. Kira-kira kalau kemudian kita melihat dari kacamata pandang sempit dan kemudian kacamata pandang luas,
skup sederhana ataupun skup yang begitu kompleks dalam kehidupan kita. Yang mana di dalamnya terkandung kebajikan yang terlembagakan pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, kemudian kita ingin melihat di manakah kemudian teks Pancasila itu, maka kemudian kita temukan secara normatif berada pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Maka sering saya katakan dan dalam perkuliahan saya katakan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai jati diri, maka kemudian itu tidak dapat kemudian merubah ya pembukaan, maka akan merubah fondasi dasar, karena kemudian Pancasila akan disebut sebagai dasar negara. Maka merubah pembukaan berarti pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, maka itu sama halnya kemudian merubah konstruksi bangunan dari negara kita. Tapi lantas kemudian apa yang ada di bawahnya, Undang-Undang Dasar dalam hal ini adalah batang tubuhnya, dapat dimungkinkan dalam perubahannya sebagai sebuah penjabaran ya, penjabaran dari hal-hal yang berikutnya dari nilai-nilai dalam Pancasila seperti itu. Nah, Pancasila dikarenakan merupakan nilai, maka menjadi sumber dari segala penjabaran norma hukum, norma moral, dan norma-norma lainnya yang dalam kenegaraan. Ya, jadi teman-teman semuanya, jadi Pancasila itu sebagai sebuah sistem nilai ya yang terkandung di dalamnya adalah nilai-nilai kebaikan ya, maka kemudian nilai-nilai tersebut ya tidak mungkin kemudian secara aplikatif langsung kemudian diterapkan dalam kehidupan kenegaraan. Dia harus kemudian dijabarkan secara eksplisit, mendetil dalam sebuah norma-norma yang berikutnya gitu. Nah, norma-norma ini kan kemudian sebenarnya telah tertuang ya baik dalam norma-norma hukum yang sifatnya itu tertulis, terdokumentasikan dalam peraturan perundang-undangan, namun juga norma-norma lain, misalkan norma kemasyarakatan, ya, yang itu norma sosial, norma-norma budaya dan lain sebagainya itu yang lantas kemudian dipedoman. Nah, itulah yang kemudian seharusnya kita munculkan dalam kehidupan kita seperti itu ya. Jadi value, nilai yang ada dalam Pancasila itu diturunkan lebih jelas gitu, lebih gamblang. Nah, jadi masyarakat itu tidak kemudian mengawang-awang, tidak berusaha menerawang, tidak berusaha kemudian untuk apa ya? Istilahnya itu kebingungan bagaimana kemudian Pancasila itu. Nah, atas kemudian kan dalam pembukaan maka kemudian turun tuh ya dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan terus begitulah selanjutnya. Nah, kalau kemudian mengutip ya, kita mengutip apa yang kemudian disampaikan oleh Prof. Kailan dalam bukunya yang saya cuplai ini, Pancasila itu bukan norma. Nah, kenapa bukan norma? Disebabkan filsafat Pancasila yang bersifat kritis, mendasar, rasional, sistematis, dan komprehensif. Pancasila tidak secara langsung menyajikan norma-norma yang merupakan pedoman dalam suatu tindakan atau aspek praktis, melainkan suatu nilai yang bersifat mendasar. Nah, Pancasila itu dalam urusan norma, dia itu bukan sebagai norma, tetapi Pancasila itu eh, oke, saya ulang lagi ya. Pancasila dalam kajian ini ya dalam sistem etika itu bukan sebagai norma, tapi dia di atas norma. Apa itu? Nilai ya. Acap kali memang kalau kemudian kita membaca beberapa buku ataupun literatur gitu yang didasarkan pada teori Hans Kelsen dan juga Hans Nawiaski gitu ya tentang hierarki peraturan undang-undangan. Kemudian di pucuk yang paling tinggi itu menyebutkan stat fundamental norm gitu ya. Stat fundamental norm gitu ya, tapi kalau Hans Kelsen tidak menyebut itu gitu. Tapi yang menyebut adalah muridnya sebagai sebuah penjabaran yang berikutnya stat fundamental norm itu. Nah, stat fundamental norm itu kemudian kalau di dalam Indonesia banyak buku ya, kayak buku yang menyebutkan sebagai Pancasila kayak gitu. Tapi eh, kurang lebih saya berseberangan mungkin dengan paham itu kayak gitu ya. Pun juga kalau kemudian kita melihat tata urutan peraturan perundang-undangan kita, norma itu kan kemudian
norma hukum kita yang paling tinggi itu adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945, bukan Pancasila. Itu yang perlu kita pahami. Dan Pancasila letaknya di mana? Dia lebih tinggi lagi karena dia adalah value, ya, dia value, nilai yang akan mengisi norma-norma hukum gitu. Jadi norma hukum itu bisa saja diciptakan tapi dia kering nilai ya. Kering nilai. Kenapa? Norma dalam pembentukannya ada macam-macam prosesnya, bisa saja itu hanya sebagai sebuah proses formil yang ditempuh, tapi tidak kemudian berusaha bagaimana menyajikan substansi hukum yang baik yaitu. Nah, jadi saya sendiri kemudian ada persoalan stat fundamental non stat itu negara ya, state itu fundament itu dasar, norma dasar negara gitu. Kalau kemudian ya mungkin pemahaman saya sedikit tapi ya berusaha untuk menyampaikan apa yang saya pahami gitu. Ternyata kemudian ketika saya kulik-kulik lebih jauh ternyata ada juga yang membenarkan pada pemahaman saya itu Prof. Kailan itu gitu. Ya, disebutkan itu bahwa filsafat Pancasila bukan norma itu ya. Jadi filsafat Pancasila itu kan bersifat kritis, mendasar, rasional, semacam yang komprehensif. Itu kan nilai-nilai itu. Pancasila tidak secara langsung menyajikan norma ya. Itu betul sekali ya. Pancasila itu bukan norma. Dia tidak menyajikan norma itu. Kalau kita berbicara norma dalam pengertian sederhana, norma itu kan kemudian ada perintah, larangan, kebolehan. Tambah kemudian misalkan ada hukuman atas dasar pelanggaran-pelanggarannya gitu. Nah, Pancasila tidak ada isinya itu. Pancasila kan kalau kemudian kita baca dari sila pertama misalkan Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, ya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebiasaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, normanya di mana? Normanya di mana? Kan kita bertanya-tanya gitu. Kalau dalam pemahaman saya, dan kemudian juga dikonfirmasi ini dari punya Prof. Kailan itu tidak itu ya. Dia tidak menyajikan praktis ya gitu. Tapi kalau norma-norma dalam hukum yang kemudian kita bisa melihat dalam peraturan undangan, dia bersifat praktis. Ya, mendetil apa yang boleh, apa yang tidak, ini dan lain sebagainya. Orang itu harus bertindak seperti ini, bertindak itu seperti itu. Ya, kalau kemudian misalkan dalam soal perdata, perjanjian, ya mendetil, ini melakukan ini, melakukan ini, melakukan itu, ini boleh, ini nggak boleh, apa ini perjanjikan, sebenarnya Pancasila nggak ada, ya. Tapi dia bisa mengisi itu, apa misalkan, ya, nilai-nilai kebahagiaan, persoalan ketuhanan di situ ya, misalkan nilai kemanusiaan diakomodir, nilai persatuan diakomodir, nilai musyawarah diakomodir, nilai demokrasi diakomodir, nilai kemanusiaan, keberadaban manusia. Itulah yang kemudian diatur seperti itu. Nah, dalam praktiknya apabila Pancasila tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan diberikan kedetailan dalam sebuah norma. Baik rekan-rekan semuanya, maka kemudian kalau Pancasila ini berusaha kemudian untuk dilembagakan dalam kehidupan kita, maka akan diberikan kedetailannya dalam sebuah norma seperti itu. Maka sudah seharusnya ya teman-teman semuanya, dan nantinya misalkan teman-teman semuanya misalkan mampu untuk menjabat, mampu untuk kemudian mewakili masyarakat, maka pertama kali yang perlu teman-teman pahami itu jangan langsung kemudian pada persoalan formil-formilnya aja. Yang dipersoalkan adalah prosedur-prosedur semata, tapi pertama kali diusahakan terlebih dahulu ya, tanpa kemudian kita mengenyampingkan atau kemudian menomorduakan formil. Formil penting, formil itu menjamin keabsahan, formil itu menjamin legalitas, tapi kemudian jangan sampai kemudian substansinya hilang. Kalau substansi hilang, norma itu akan kering. Norma itu akan kering ya, dalam suatu etika kering itu. Yang isinya pasal-pasal itu bisa aja kemudian berisikan hanya keburukan-keburukan ya, isinya hanya kepentingan-kepentingan kelompok tertentu ya, privatisasi terhadap sesuatu hal bagi kelompok tertentu, privilege pada kelompok tertentu, itu kemudian yang harus kemudian kita berusaha untuk hindarkan ya. Kita akan berusaha berbicara pada persoalan-persoalan besar ya, misalkan soal kemanusiaan, kita berbicara pada persoalan persatuan, kita berbicara pada persoalan demokrasi, kita berbicara pada persoalan musyawarah untuk mufakat ya, dan lain sebagainya. Itulah yang kemudian harus kemudian kita. Nah, balik lagi tadi ya. Jadi sebelum itu kita harus mengenal terlebih dahulu Pancasila, substansinya seperti apa gitu ya. Materialnya apa, nilainya apa sih yang kemudian kita turunkan seperti itu ya.
Nah, misalkan kita akan membuat sebuah produk hukum, ya, atau hukum. Kira-kira ini akan bertentangan nggak dengan nilai-nilai dalam masyarakat dan lain sebagainya? Apakah kemudian ini akan mengakomodir kepentingan-kepentingan dari masyarakat sendiri, ataukah kemudian malah justru bertentangan gitu ya? Maka nilai itu akan kemudian mengukur ya, mengukur. Jadi dalam etika itu akan mengukur apakah kemudian norma yang kemudian diciptakan dari Pancasila itu baik atau buruk kayak gitu ya. Ya, norma itu yang diciptakan oleh wakil-wakilnya itu apakah kemudian menjadi norma yang baik gitu ya. Pancasila dapat mengukur ya, dapat mengukur hal tersebut gitu. Nah, norma moral ya. Kalau kemudian tadi di awal kita sampaikan ada norma moral, ada norma hukum. Nah, pengertiannya apa sih daripada norma moral itu? Nah, norma moral itu yaitu hal-hal yang berkaitan dengan perilaku manusia yang ukurannya adalah baik dan buruk, sopan atau tidak, ya, tidak sopan, susila atau tidak susila, gitu ya. Jadi kalau norma moral itu kan sebatas pada persoalan kemasyarakatan, ya, sebatas sosial dan sebagainya kayak gitu ya. Acap kali kan kemudian kita seringkali misalkan dalam sebuah perkumpulan ya mengobrolkan masyarakat kayak gitu. Dalam arti menggibahkan, bergosip, berkunjing dan lain sebagainya itu. Ya itu akan kemudian hanya pada ujungnya itu akan kemudian pembicaraan itu kan baik dan buruk seperti itu ya, sopan tidak sopan, susila tidak susila dan sebagainya. Atau misalkan kita yang dalam ada anak kecil, kemudian dalam perkumpulan itu ada orang-orang lebih tua. Kan kemudian kita diatur tuh, diatur. Apa yang diatur itu bagaimana tingkah laku kita. Misalkan kita kalau bersalaman, cium tangan, gitu, menunduk dan lain sebagainya, menyampaikan salam terlebih dahulu. Kalau bahkan orang Jawa itu kalau jalan harus kemudian membungkukkan badan dan lain sebagainya. Itu kan sebuah nilai moral, ya, norma moral ya, norma moral yang mana norma moral tersebut akan kemudian ukurannya adalah baik dan buruk ya, sopan atau tidak sopan ya, susila atau tidak susila. Jadi kalau ada orang kemudian anak kecil atau lebih muda berjalan depan orang tua apa namanya membungkukkan badan ya, kemudian oh ini anak baik, oh sopan gitu ya. Tapi kalau kemudian jalan wah gak salam, gak nyapa dan lain sebagainya. Wah, anak guys gak sopan belas kasih gitu orang-orang Jawa pas Sumatera seperti itu. Nah, itu tidak sopan dan sebagainya. Nah, ukurannya cuma sebatas itu saja gitu. Masyarakat kemudian juga tidak bisa memberikan sanksi-sanksi yang sifatnya itu hukuman, ya sanksinya hanya sosial aja. Apa itu? Ya kemudian bisa jadi ya penilaian masyarakat jadi buruk, ya tidak ada kepercayaan dalam masyarakat, ya dalam hal masyarakat mungkin kemudian juga tidak bisa menerima keberadaannya karena kemudian perilakunya memang tidak baik itu ya. Mungkin ya kalau mungkin masih bisa ditolerir masyarakat mungkin masih bisa gitu. Tapi kalau kemudian sampai pada tindakan-tindakan yang sifatnya itu luar biasa sekali ya mungkin tidak sampai kemudian masyarakat itu mampu lagi untuk menerima keberadaan seperti itu. Nah, sedangkan norma hukum adalah suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kalau kemudian kita berbicara norma hukum lebih spesifik dan lebih eksplisit dalam kehidupan kita, maka sebenarnya kita akan membicarakan dalam tata urutan peraturan perundangan Indonesia. Ya, biasa disebut sebagai ius constitutum ya, ius constitutum ya, atau peraturan yang sedang berlaku di satu tempat tertentu dalam kurun waktu tertentu. Nah, itulah yang disebut sebagai hukum positif, kebalikan dari sebagai hukum negatif ya. Artinya kalau positif itu sedang berlaku, keberlakuan itu di tempat tertentu ataupun di waktu tertentu. Nah, seperti itu. Dalam tataran ini, Pancasila ditetapkan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Mungkin ini kita mungkin bisa bahas pada pertemuan berikutnya. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum itu ya, sudah ditetapkan itu ya secara normatif dalam peraturan perundang-undangan kita bahwa Pancasila itu dijadikan sumber dari segala sumber hukum. Berarti dia itu sumber yang paling mendalam itu. Boleh sumber-sumber yang lain itu ya. Sumber-sumber yang lain boleh diambilkan. Hukum boleh kemudian mengakomodir hal tersebut. Hukum boleh kemudian menetapkan nilai-nilai dalam sumber-sumber. Tapi sumber yang paling mendalam,
sumber yang paling penting, yang paling besar, utama dalam kehidupan bernegara kita adalah Pancasila, yang mana kemudian berisikan nilai-nilai kebajikan-kebajikan, kebaikan-kebaikan yang kemudian bisa di-share, bisa dibagikan ke dalam masyarakat. Gitu. Nah, ini mungkin bisa kita telaah pada pertemuan berikutnya. Nah, di dalam hukum Indonesia terdapat nilai-nilai yang hendak dijaga, dirawat, dan diwujudkan. Nah, konsistensi ya, nilai Pancasila, eksistensinya itu semuanya berada di mana? Dalam hukum Indonesia. Kalau kemudian hukum-hukum itu semakin hari bertolak belakang dan tidak kemudian berisikan nilai-nilai Pancasila, maka setiap kali ya kelompok-kelompok tertentu itu kemudian menggugat gitu. Nah, itu kemudian harus hati-hati. Maka jangan sampai nilai kita itu hukum kita kering dari Pancasila. Maka sering kemudian hukum digugat gitu ya, hukum digugat ya, dipersoalkan dan dipertanyakan gitu. Nah, nanti lama-lama Pancasila yang kemudian disinggung-singgung gitu. Padahal Pancasila itu kan sebuah kelembagaan nilai yang baik isinya. Jangan sampai kemudian itu menjadi perdebatan ulang lagi di antar masyarakat kita itu ya. Salah satu faktornya apa tadi ya, kita membentuk norma hukum tetapi kemudian Pancasilanya hanya diletakkan sebagai pajangan tapi tidak dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut ya. Kita membuat hukum tetapi hukumnya kering nilai ya, jauh-jauh dari nilai ya, hanya berisikan tadi yang saya sampaikan di awal tadi, apa kepentingan tertentu yang diisikan hanya kemudian privilege pada kepentingan kelompok tertentu ya, hanya mengedepankan skup-skup kecil semata, elitis semata gitu, yang sifatnya norma-norma elitis gitu ya, yang hanya berpihak pada kelompok elit dan tidak kemudian berpihak pada masyarakat sifatnya. Nah, itulah yang kemudian itu. Nah, jadi menjaga konsistensi Pancasila, menjaga eksistensi Pancasila itu semuanya dalam norma hukum itu kita bisa laksanakan ya, tapi juga tanpa mengabaikan dalam norma-norma moral itu juga penting ya gitu loh. Jangan sampai hanya sifatnya itu yang ada dalam aturan itu, tapi juga dalam sanubari kita yang pengejawantahannya itu berada di mana? Ya pada perilaku kita kayak gitu. Jadi norma moral itu internalisasi nilai Pancasila dalam diri kita. Nah, dalam diri kita ini kemudian kita wujudkan dalam tindakan-tindakan kita, hubungan kemasyarakatan kita, ya relationship kita kepada masyarakat. Nah, norma hukum itu dalam Pancasila diinternalisasikan ke dalam peraturan perundang-undangan sehingga Pancasila kita, sehingga norma hukum kita itu kan kemudian tidak kering daripada nilai kayak gitu. Nah, kalau udah kering nilai, ya akibatnya tadi tudingan-tudingan misalkan ini peraturan yang dibuat untuk kelompok tertentu. Ya, norma hukum ini hanya bersifat elitis yang hanya kemudian berpihak kepada elit-elit tertentu. Itu yang kemudian perlu kemudian kita hindarkan daripada pembentukan peraturan perundang-undangan kita atau daripada hukum-hukum kita seperti itu. Oke, sila-sila Pancasila yang terkandung di dalamnya nilai-nilai bukan sebuah pedoman yang langsung bersifat normatif atau praktis, namun merupakan sumber norma baik norma moral maupun norma hukum yang kiranya harus dijabarkan lebih lanjut. Sila-sila Pancasila itu kita ulang lagi tuh, sila-sila dalam Pancasila yang terkandung dalam nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, nilai-nilai bukan sebuah pedoman yang langsung bersifat normatif atau praktis ya. Dia tidak langsung kemudian itu bisa normatif atau praktis ya, tidak langsung applicable gitu ya, tidak langsung dapat diaplikasikan. Dia namun merupakan sumber norma baik ya, menjadi sumber norma baik norma moral maupun norma hukum yang pada gilirannya harus dijabarkan lebih lanjut gitu ya. Jadi Pancasila itu adalah sebuah nilai-nilai, misalkan nilai apa ya, nilai dalam ketuhanan yang Maha Esa gitu, yang kemudian misalkan dalam persoalan ubudiyah kita gitu ya, ibadah kita. Kalau kemudian dalam Islam kan ada ibadah itu sifatnya vertikal, ada sifatnya horizontal. Nah, lihat horizontal itu seperti apa gitu ya. Ya, misalkan kita kedermawanan kita, ya, keterbukaan hati kita ketika ada masyarakat kemudian itu. Ya, meskipun itu juga nilai kemanusiaan juga ada misalkan. Nah, itulah
Lantas itulah yang kemudian harus dijabarkan lebih lanjut misalkan ya, jabarkan lanjut kalau kemudian kita itu apa sih yang berlanjut Kak, perlu lakukan dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kemudian perlu kemudian kita jabarkan gitu. Yang dalam hal ini baik norma hukum maupun kemudian dalam norma moral gitu. Nah, norma moral dan etika tidak dapat dipisahkan dengan prinsip dasar nilai yang dianut dalam masyarakat. Ya, tidak bisa. Jadi norma moral dan etika tidak dapat dipisahkan dengan prinsip dasar nilai yang dianut masyarakat. Prinsip nilai yang merupakan dasar pelaksanaan moral senantiasa tercermin dalam kehidupan masyarakat. Jadi cerminan-cerminannya itu sebenarnya cerminan daripada nilai. Gitu. Jadi tidak bisa kemudian dipisahkan. Nilai tersebut bersumber pada dasar filsafat yang dianut oleh masyarakat dalam hal ini adalah Pancasila. Gitu. Jadi kita tidak bisa memisahkan tuh. Ya sebenarnya sesuatu yang aneh gitu ya. Ketika norma moral kita ataupun norma hukum kita itu dipisahkan dari Pancasila. Ya, terus isinya apa gitu loh. Isinya apa? Ya sebagai sebuah wadah, ya, ibarat kata norma itu adalah sebagai sebuahnya sebuah wadah. Isinya apa? Ya, isinya itu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, ya sila ketuhanan, sila kemanusiaan, ya, sila persatuan, sila apalagi kerakyatan yang boleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sampai kemudian soal nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang kalau kita lihat ini berlanjut ya pada pengertian etika ya. Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran ya dan pandangan-pandangan moral. Ketika etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa seorang mengikuti suatu ajaran moral tertentu atau bagaimana manusia bersikap untuk bertanggung jawab terhadap ajaran. Ya, sebagai pengertian sederhana saja gitu. Nah, etika berkaitan dengan masalah nilai yang karena itu ya etika pada pokoknya membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan predikat nilai baik atau buruk, sopan atau tidak sopan atau tidak. Tadi saya sampaikan di awal, kalau kita berbicara pada persoalan etika, itu akan hanya mendasarkan pada penilaian baik dan buruk, ya sopan atau tidak sopan, sila tidak gitu, ya. Tapi kan kalau kemudian kita berbicara pada estetika, itu kan indah ataupun tidak indah gitu. Seperti itu. Dalam pembahasannya, etika kemudian membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana manusia menjadi susila atau bijak. Jadi, kalau kemudian beretika, itu bagaimana manusia menjadi makhluk yang kemudian yang baik, bijaksana, dan lain sebagainya. Jadi, kalau kemudian kita berusaha untuk melihat skup Pancasila sebagai dari kacamata pandang etika, maka kemudian kita menginginkan tuh ya sebuah kebaikan, sebagai kesusilaan itu hadir dalam diri kita gitu. Ya, kita menjadi makhluk yang baik, menjadi insan yang bijaksana dan lain sebagainya. Tidak hanya dalam kehidupan yang persoalan pribadi tapi juga persoalan kemasyarakatan. Bahkan kalau sebagai pemimpin sudah harus itu dalam dirinya terinternalisasi nilai-nilai Pancasila seperti itu ya. Sebelum menjawab sudah terinternalisasi dalam diri kita. Maka kemudian yang terejawantahkan dalam kehidupan kehidupan kemasyarakatan dia ya itu adalah Pancasila semuanya isinya itu ya. Tidak perlu lagi untuk mencari nilai-nilai yang lain dan lain sebagainya ya. Sehingga baik pula lah apa yang kemudian diambil dari kebijakan-kebijakan yang kemudian diambil di dirinya dalam urusan kenegaraan itu gitu. Ya, nah, tapi kalau kemudian tidak ada nilainya, kering, ya nilai yang lain nilai lain yang diambil, nah, malah justru yang berkebalikan Pancasila gitu ya. Akhirnya akan kemudian misalkan menandatangani keputusan-keputusan yang itu merugikan masyarakat, menguntungkan pihak-pihak tertentu, ya. Bahkan pribadinya sendiri ya gitu ya. Apalagi hari ini kan kemudian masyarakat saya digemparkan itu persoalan apa yang ditangkap oleh KPK gitu ya, KPK ya. Bahkan pada saat-saat seperti ini masih aja ya maksudnya dalam kondisi-kondisi pandemi, wabah, semua masyarakat itu
tersusahkan, masyarakat semuanya memiliki kesulitan-kesulitan. Tapi di dalam kesulitan itu ternyata ada yang kemudian berusaha untuk menggunakan sebagai media jalan untuk kemudian menguntungkan dirinya sendiri. Nah, itulah teman-teman semuanya harus betul-betul ya berkaca ya, berkaca. Sering kemudian melihat, kenapa sih? Ya, kenapa sih pemimpin seperti itu? Nah, jangan-jangan ya dari sejak awal memang tidak terinternalisasi, tidak terinstal dalam dirinya itu nilai-nilai dalam Pancasila gitu ya. Nah, nilai etika dalam Pancasila. Nah, sila-sila dalam Pancasila saling berhubungan, saling ketergantungan secara sistematik di antara nilai satu dengan nilai lainnya, memiliki tingkatan. Ya, jadi sila pertama itu mendasari sila kedua. Sila kedua dasari sila pertama. Sila pertama dan kedua mendasari sila ketiga. Sila ketiga didasari sila kedua dan pertama. Sila pertama, kedua, dan tiga mendasari sila keempat. Sila keempat didasari sila pertama, kedua, dan ketiga. Ya. Sila pertama, kedua, ketiga, dan empat mendasari sila kelima. Sila kelima didasari sila pertama, kedua, tiga, dan keempat. Dan begitu seterusnya. Jadi yang memang kita bisa mengatakan bahwa nilai tertinggi itu meskipun bahasa nilai-nilai itu ada yang tertinggi apa? Nilai ketuhanan ya, nilai ketuhanan. Dari mana kita melihat nilai ketuhanan? Ya, lihatlah dalam agama-agamamu sendiri-sendiri kayak gitu. Kalau agama Islam lihatlah gitu ya. Dan mungkin ada nilai-nilai yang sifatnya universal yang semuanya itu bisa diterima secara umum. Dalam arti semua agama pasti itu menerimanya gitu. Kasih sayang, ada nilai itu kan universal nilainya gitu ya. Itu lantas kemudian mendasari itu kemanusiaan kita itu batasnya ada, itu batasnya apa? Ya ketuhanan. Ya. Persatuan kita ada batasnya itu apa? Sila kedua kemanusiaan. Habis lagi apa? Ketuhanan dan lain begitu seterusnya ya. Gitu. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan sekumpulan nilai yang diangkat dari nilai religius, adat istiadat yang kemudian disahkan menjadi dasar negara. Nah, pada praktiknya ya, sebagaimana di awal perkuliahan juga saya katakan bahwa Pancasila itu ya, itu kan Soekarno hanya mengatakan saya tidak membuat Pancasila, ya, saya tidak membuat Pancasila gitu ya. Dia hanya kemudian beliau hanya kemudian menggali apa-apa yang kemudian ada di Indonesia. Maka kemudian betul sekali yang disampaikan Prof. Dalam hal ini ya. Pun juga Soekarno sudah mengkonfirmasinya bahwa nilai-nilai itu dalam Pancasila itu sebenarnya kan hanya diangkat dari nilai religius ya, agama-agama Indonesia, kepercayaan Indonesia gitu, ada istiadat yang kemudian disahkan menjadi dasar negara gitu. Jadi negara hanya melegitimasinya saja, tetapi nilainya sudah ada itu ya, sudah terdahulu, sudah dijaga oleh masyarakat itu dalam perilaku kehidupannya sehari-hari gitu ya. Gitu. Oke, ya di satu sisi, nah ini nanti kita berbicara mungkin pada pertemuan berikutnya pada persoalan Pancasila, hukum dan penegakan hukum. Nah, jadi norma hukum, kemudian penegakan hukum, nah itu kemudian akan saling berkaitan. Tapi nilainya yang di atas itu kan Pancasila gitu ya. Ya, misalkan dalam menangkap orang gitu ya. Meskipun misalkan dia itu orang jahat, apakah kemudian kita boleh mengeroyoknya misalkan? Itu kan nggak boleh. Itu kan misalnya sosial masyarakatan ya. Tapi kemudian kalau misalkan sangka kemudian dianggap oleh penegak hukum gitu ya, tetap tidak boleh dilakukan. Kan ada batas-batasnya gitu. Meskipun betul-betul dia orang jahat, tetap kemudian harus diproses dalam proses peradilan yang jujur, terbuka, berimbang, mendengarkan setiap para pihak yang mana itu berkaitan dengan persoalan tersebut kayak gitu ya. Nggak boleh kemudian mentang-mentang itu. Nah, berarti kita di situ berbicara pada persoalan kemanusiaan itu misalkan seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Dalam hukum, dalam kaitan dengan norma hukum, Pancasila dan nilai-nilainya menjadi sumber dari segala sumber hukum. Sedangkan dalam penegakannya, nilai-nilai Pancasila dijabarkan dalam bentuk norma moral yang berkaitan yang bersamaan dengan norma-norma hukum yang bersamaan agar menegakkan
agar penegakan hukum lebih humanis. Saya butuhkan dulu ketikannya. Oke, ya. Jadi dalam penegakannya, ya, jadi dalam penegakan penegakan apa namanya hukum, ya nilai Pancasila itu dijabarkan dalam bentuk norma moral yang bersamaan dengan norma hukum agar penegakan hukum lebih humanis. Ya, jadi bersama-sama. Gitu. Ternyata dalam hukum pun ya moralitas itu tetap dijunjung tinggi, gitu ya, seperti itu. Nah, manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ya senantiasa memiliki uh, sifat relasional atau sifat hubungan, ya ada etika dan moral. Hal ini berarti bahwa etika serta moral yang terkandung dalam sila Pancasila tidak dimaksudkan secara pribadi, namun secara relasional senantiasa dihubungkan dengan eh, dengan yang lainnya, gitu ya, senantiasa dihubungkan dengan yang lainnya. Jadi tidak bisa dipisahkan tuh etika dan moral, gitu ya, seperti itu. Nah, etika etika Pancasila mendasarkan hakikat ya manusia secara moralitas, memiliki hubungan etis antara manusia dengan diri sendiri dalam pengertian jasmani dan rohani antara manusia dengan lainnya. Jadi etika Pancasila itu berdasarkan hakikat manusia secara moralitas, memiliki hubungan etis antara manusia dengan diri sendiri dan pengertian jasmani dan rohani antara manusia dan lainnya, gitu ya. Jadi manusia berhubungan itu tidak semata-mata hubungannya sifatnya itu adalah physically semata, tapi juga kemudian rohaninya juga berhubungan, gitu ya. Jangan sampai kemudian kita tidak melukai fisiknya, tapi justru melukai rohaninya atau batinnya, gitu ya. Jadi jangan sampai. Jadi etika Pancasila itu berusaha kita agar kemudian bagaimana masyarakat itu berhubungan dalam arti tatap muka dan lain sebagainya itu bagus, ya tidak saling melukai fisiknya, baku hantam itu semuanya dihindarkan, tapi juga tidak melukai batinnya. Dari mana ya ucapannya dan sikap dan sebagainya itu. Ya, pendapat Hatta mengatakan bahwa negara pada ikatnya adalah berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa serta kemanusiaan adil dan beradab sebagai landasan moral yang mewajibkan kepada pelaksana dan penyelenggara negara agar memegang teguh moral ketuhanan dan kemanusiaan yang luhur agar negara tidak terjerumus dalam kekuasaan yang diktator. Nah, pesan ini disampaikan ya oleh Wakil Presiden Indonesia yang pertama Muhammad Hatta. Gitu. Jadi pemimpin itu sudah sewajarnya, selayaknya dan sepatutnya itu memedomani sila-sila Pancasila, gitu ya. Mungkin Hatta hanya kemudian mencuplik ya bagian yang pertama saja, tapi tanpa kemudian menghilangkan yang substansi yang berikutnya, gitu ya. Di situ disebutkan harus kemudian memegang teguh nilai ketuhanan kemanusiaan. Kenapa? Secara potensial agar kemudian masyarakat itu tidak terjerumus ke dalam kekuasaan yang diktator, ya, kekuasaan diktator yang semena-mena dan lain sebagainya itu. Oke, baik teman-teman semuanya, kiranya itu yang dapat saya sampaikan pada perkuliahan kali ini. Pada prinsipnya pedomani, ya, pahami nilai-nilai kebajikan yang ada dalam Pancasila tersebut, ya. Jangan sampai nilai-nilai moral, nilai-nilai sehingga norma-norma ya norma-norma yang dari masyarakat kita baik norma hukum maupun norma moral ya masyarakatan itu jauh daripada Pancasila, ya. Bagaimana caranya? Salah satunya tadi itu ya pahami, pedomani dan juga laksanakan. Internalisasikan dalam dirimu sendiri sebagai kamu sebagai bagian dari masyarakat ataupun nanti suatu saat menjadi bagian dari pemerintahan dari negara ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.